Asik. Asik. Tos dulu dong. Kita ketemu lagi di acara ngobrol-ngobrol bapak-bapak komplek nih. Baplek ya? Baplek. Baplek, Asik. bapak-bapak komplek. Temanya apa sekarang? Temanya politik. Waduh, berat Berat juga. ya. Politik. Agak berat ya. Emang nggak boleh bapak-bapak komplek ngomongin politik? Boleh dong. Boleh, karena sebagai kita warga Bogor, ada pilkada 2. Pilkada. Ya kan? Kabupaten Bogor, Kota Bogor, sama Provinsi Jawa Barat. Nah, cuman untuk di Bogor gue nggak ngerti. Bener-bener nggak ngerti. Sandy tuh maju nggak sih? Sandy maju, terus si Rena itu dari dulunya Kadis PUPR maju. Sandy masuknya majunya Kota Bogor. Kota Bogor. Oh, akhirnya dapat dari mana ininya? Dari mana lupa lagi ya partainya tuh. Karena yang gue tahu banyak baliho-balihonya. Dedi Rahim. Ya kalau Dedi mah kan udah tahu wakilnya si Bima kan. Nah, maksud gue si Sandy itu kemarin kan rame banget tuh gara-gara dia siapa namanya? Ajudannya Iriana. Dan udah dapat restu dari Jokowi. Ya kan. Nah, cuman gue nggak ngerti tuh akhirnya daftar apa enggak. Gue nggak ngerti tuh, nggak ada update-nya. Nih gue kasih bocoran dulu ya. Kasih bocoran. Jadi di Bogor itu ada 5 pasangan yang resmi daftar ke KPU. Kota Bogor nih. Kota Bogor nih. Anjir, banyak juga ya. Paling banyak Kota Bogor tuh. Jadi salah satunya itu Dedi Rahim, Jenderal Mutakin, diusung PAN, Gerindra, Demokrat, Perindo, dan Gelora. Nah, terus ada juga Sandy Ferdiansah, Meli Darsa, diusung Golkar, Nasdem, PSI. Nah, ada juga Randy Rayandra, Eka Maulana, diusung PKB, P3, PBB, Partai Buruh, Partai Garuda, sama PKN. Kemudian ada lagi yang keempat, Rena Daprina, itu yang tadi gue bilang mantan PUPR itu. Dinas PUPR, sama Teddy Risandi, diusung PDIP sama Hanura. Nah, yang terakhir Atang Trisnanto sama Anida Alivia, diusung PKS, Partai Umat, 2 itu. Nah, menariknya kan setelah ada putusan MK itu, jadi partai-partai non parlemen itu bisa ngusung juga gitu menariknya. Makanya Kota Bogor itu lebih berwarna dibanding Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor cuma 2 pasangan calon. Siapa terahnya Yasin yang Nah, maju? ini menarik nih. Terahnya Yasin tuh nggak ada. Nggak ada terahnya sama sekali. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Jadi kayak udah habis gitu. Jadi yang maju tuh dari Gerindra. Atau saudaranya mungkin nggak sama sekali, nggak ada yang terkait. Enggak, kayaknya nggak ada. Atau yang di endorse. Mungkin dia sebagai pengekor kali ya. Nah, yang menarik tuh gini. Pilkada Kabupaten Bogor tahun kemarin ada namanya Ade Jaro. Ade Jaro itu pemenang kedua dikalahin sama Ade Yasin. Nah, sekarang jadi wakil Rudi Susmanto dari Gerindra. Nah, jadi Golkar sama Gerindra di Bogor itu kuat banget nih. Jadi yang satunya agak lemah. Bisa jadi tuh ngalahin keluarga dinastinya Ade Yasin. Sepertinya dinasti Yasin tuh habis sekarang tuh di Bogor itu sejak P3 di pusat itu nggak masuk parlemen. Karena nggak masuk parlemen Nggak masuk parlemen. Karena kan kalau yang gue inget walaupun kan bapaknya Ade Yasin ya yang di penjara tuh. Iya, kakaknya Rahmat Yasin, kakaknya Ade Yasin, adiknya penjara juga dua-duanya. Ya, maksudnya walaupun mereka di penjara pun masih bisa mengendalikan. Masih bisa, isunya di Bogor kan. Bogor. Nah, tapi sejak Gerindra ini naik di pusat, di Bogor itu jadi salah satu orbit pertamanya pusat lah. Itu kan bisa dilihat dari Prabowo tinggal di Bogor. Berarti kan koordinasi dengan Gerindra di Bogor Kabupaten itu sangat cepat lah koordinasinya. Makanya mungkin di anak emasin tuh di Bogor itu.
Berikut kan jagoan-jagoan Gerindra di Bogor tuh banyak banget. Cuman kan kalau secara demografi Bogor kabupaten ya, itu kabupaten terluas, nggak terluas ya, kalau luasnya nggak. Di tapi Jawa Barat masuk terluas. terpadat jumlah penduduk kan Kabupaten Bogor kan? Ya betul. Di Indonesia loh ya. Betul. Berarti kan banyak banget tuh yang diperebutkan suaranya tuh. Betul. Dan rata-rata orang yang tinggal di Kabupaten Bogor itu orang yang komuter, yang urban. Betul. Ya kan? Bukan warga asli tapi pendatang, kerjanya di Jakarta dan pasti terpapar sama informasi-informasi terbaru gitu loh. Jadi kalau kita tarik secara demografi juga kan, katakanlah kita ngambil titik Jabar nih. Jabar itu di Bogor itu masuk wilayah terluas kan, setelah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Cianjur, Tasikmalaya, Bogor. Bogor itu kan 40 kecamatan. Kalau Sukabumi 42. Nah, makanya mungkin nanti programnya itu memuluskan ini. Ada program memuluskan apa namanya yang pemekaran itu kan. Ada Bogor Barat, Bogor Barat, Bogor Utara, Bogor sama Bogor Timur kan ya? Rencana. Bogor Utara. Bogor Utara. Enggak, ya? Bogor Timur yang Cilengsi dan kawan-kawan itu loh. Iya. Karena dari ujung Cilengsi sana sampai ujung Jasinga sana itu barangnya udah masuk tuh di DPR tuh, mungkin tinggal nunggu ketok palu atau apa gitu. Malah jangan-jangan itu bagi-bagi kekuasaan aja. Soalnya gini coy, Kabupaten Bogor kan Cibinong nih ininya ibu kotanya. Jadi orang yang dari Dramaga, dari mana kalau ngurus-ngurus administrasi ke Cibinong jauh. Emang sih. PR banget. Bisa ya nggak usah jauh-jauh. Dari Tenjo. Ya, Tenjo buset. Tenjo itu ke Cibinong. Gila tuh. Emang seluas itu. Makanya gue sebagai warga Cibinong yang berada di pusat pemerintahan tuh enak banget gitu. Gue misalkan mau ke Distrik Capil paling 5 menit gitu kan. Apa kabar yang orang Tenjo, orang Cijeruk, orang Jasinga, Kebayang. Ya kan, Wiliang. Kebayang. 3 hari 3 malam itu berangkatnya. Kebayang. Nah makanya menarik nih. Jadi pilkada itu kita ngomongin wilayah Bogor lah ya, wilayah Bogor dan sekitarnya itu bakal mengadopsi keberhasilan Gerindra di pusat. Artinya kan sekarang tuh Gerindra berada di pucuk kekuasaan lah tanda kutip. Ada di atas angin lah ya. Di atas angin lah. Itu di bawah tuh di level pilkada sangat bisa juga. Bisa jadi resourcesnya juga jauh lebih ini ya. Maksudnya sumber daya ya. Kalau ngomongin pilkada ya nggak usah muluk-muluk, dalam artian DPR aja untuk jadi anggota DPR itu berapa miliar habisnya gitu loh, apalagi pilkada iya untuk jadi eksekutif. Iya. Nah contohnya aja ada beberapa menteri yang udah jadi menteri terus dia turun ke pilkada gitu loh. Betul. Seberapa menggiurkan sih sebenarnya menjadi kepala daerah itu. Yang menarik lagi Kabupaten Bogor. Jadi Kabupaten Bogor itu calon sekarang itu kan ketua DPRD kan. Nyalon lagi pilbub, bupati. Artinya kan dia 2 kali ikut pileg pilkada kabupaten ikut gitu. Dan menurut gua tuh dia pede bakal memenangi juga gitu. Si Rudi itu. Cuman mungkin warga Bogor juga banyak yang belum tahu ya. Mungkin teman-teman bisa ngecek juga di di media online profilnya seperti apa. Nah, buat teman-teman verifikasinya di KPU pasti kan. Ya, jadi buat teman-teman warga Bogor sebelum ada pemilihan nih, bolehlah dicek profil-profil satu persatu buat menentukan sikap nanti bakal pilih siapa gitu kan. Daripada kita jong gitu kan. Ya nanti cap-cip lagi kayak kemarin milih Komeng. Karena nggak ada yang kenal gua. Karena akhirnya ada lihat Komeng mukanya lucu, ya Komeng doang yang lu kenal. Pilihlah Komeng, menang lah itu. Menang. Ternyata bukan hanya gua yang milih kayak gitu. Banyak teman-teman yang lain juga. Hampir semua orang kayak gitu. Iya, di sini juga nggak pakai koordinasi, nggak pakai apa. Yang dipilih pas balik ngobrol, gue inget cuma siapa? Komeng. Buka anggota DPR itu, DPRD, DPR RI.
Ini siapa Itu lagi? kira-kira fenomena apa tuh yang menarik? Kenapa orang tuh langsung cek komeng gitu? Apakah dari gambarnya? Apakah orang tuh pusing lihat foto ya udah gua pilih yang Sebenarnya gini, kalau di politik yang gue tahu ya, politik itu kan seni mempengaruhi orang lain. Nah, eksekusinya adalah di vote ketika pemilihan. Nah, pemilihan itu sudah tidak ada lagi kita ngomongin program, ngomongin apa itu segala udah macam. kemana lah ya udah. Itu udah entah ke laut. Yang ada adalah di alam bawah sadar. Nah, akhirnya kalau di politik itu boleh kok pakai sara, pakai apapun, pakai lucu-lucuan, yang penting masuk ke alam bawah sadar. Betul. Nah, hanya itu tidak elok. Itu saja, ngomongin etika aja. Tapi ketika sudah masuk ke alam bawah sadar, nggak usah orang yang apa namanya nggak ngerti, nggak melek politik ya. Yang melek politik pun ketika ya saya aja gitu loh. Gue ketika buka itu tuh gue bingung. Padahal gue udah berdiri di depan pelang itu, terus ngeliatin ini siapa-siapa aja gitu kan. Dan selama pileg kemarin, pileg pilpres, ada gitu yang ngasih ngetok rumah atau enggak ngasih lihat ini loh calonnya, ini profilnya. Ada 1-2 doang kesini ya, satu persatu rumah. Apa namanya dari calon tertentu nggak tahu ya, aku dia terpilih apa enggak, tapi itu juga nggak masuk ke alam bawah sadar sama sekali. Akhirnya kan ketika masuk ke pilkada, mau dia capable, mau dia tidak capable, mau dia apa, ya pasti ketika masuk ke bilik suara sudah nggak lagi ngomong oh nanti Programnya apa? Programnya mau mengentaskan kemiskinan, mau apa gue pilih ini aja. Enggak. Lihat yang udah terbayang aja. Secara prinsip politik itu ya yang udah di alam bawah sadar dipilih. Apa aja yang bisa mempengaruhi pilihan orang? Suku, sama-sama suku. Misalnya, kenapa di Sumatera Utara tidak pernah ada orang Batak jadi gubernur Sumatera Utara? Itu karena pengaruh kesukuan ya. Karena pengaruh kesukuan di Sumatera Utara itu mereka tidak mau dikelompokkan ke dalam sub Batak, tapi yang mau adalah mereka merasa dirinya adalah Mandailing, mereka dirinya Karo, dirinya apa. Sedangkan Jawa yang ada di sana itu jadi satu, cuman jadi orang Jawa. Akhirnya apa? Kalau secara kultur suku Jawa itu ya mayoritas jadinya di Sumatera Utara loh. Cek sejarahnya. Gubernur Sumatera Utara itu pasti orang Jawa. Itu secara statistik memang demikian. Kecuali kalau misalnya nih Batak bersatu, tak bisa dikalahkan. Calonnya dari Mandailing, calonnya dari mana? Nah itu contoh. Atau agama boleh. Oh aku pilih si A karena sama-sama Muslim. Akhirnya kan kayak gitu. Pilihannya. Iya. Untuk ngomongin program sekarang dari calon-calon Bogor nih, Kota Bogor, Kabupaten Bogor misalnya, ada berapa calon itu? Siapa sih yang udah ngomongin program? Belum ada. Masih baru memperkenalkan muka. Nempel di angkot-angkot gitu-gitu kan? Iya. Nah, yang menarik begini, Mas Ino ya. Ini kan berada di wilayah Kota Bogor ya. Jadi ada saya bisa katakan ada banyak, katakanlah kita sebagai bapak-bapak komplek gitu ya, yang keluar jarang gitu kan segala macam, belum terpapar informasi, bahkan siapa aja pasangan calon banyak yang nggak tahu kan. Betul. Kira-kira harus seperti apa nih agar informasi itu bisa diterima oleh masyarakat Kota Depok gitu. Minimal ya sosialisasi Kota dari Bogor. KPU ya, Kota Bogor sorry. KPU harus gini misalkan. Kan sosialisasinya kurang sejauh ini gitu kan. Agak sedih sih karena kayak hanya menghabiskan kewajiban aja, menghabiskan anggaran. Prinsipnya ya. Misalnya sosialisasi bentuknya apa? Nempel alat peraga kampanye, misalnya bikin baliho gede tapi kecil-kecil tulisannya, nggak kebaca gitu loh. Sedangkan mungkin ya sekarang
apa ya, yang sosialisasi langsung itu hanya efektif ke generasi boomers. Ya kan, generasi boomers, generasi X, generasi kolonial mungkin. Jadi, kalau milenial dan Z, mungkin sekarang kan lebih banyak pemilih itu milenial sama Z, apalagi daerah urban ya, daerah Bogor yang dekat dengan Jakarta ya. Ada bonus demografi juga lah ya. Ya, di situ kan mereka melek banget dengan informasi di sosial media. Itu belum tersasar ya menurut Mas Ino ya? Sama sekali belum. Nah, itu yang perlu masif. Menurut gua ya. Karena masif itu bukan hanya menggandeng influencer ya. Betul. Tapi bisa jadi masing-masing itu mereka punya profiling di situ, profilnya bagus, memperkenalkan dia tuh siapa, programnya tuh apa, terus dia mau ngapain. Iya. Gitu. Nah, berarti ini PR nih buat penyelenggara nih. Penyelenggara pilkada PR bahwa masih banyak loh jadi warga masyarakat Bogor yang belum terpapar informasi bagaimana informasi pilkada di Kota Bogor itu ya belum tersentuh secara keseluruhan gitu. Belum. Kalau misalnya saya nggak pernah naik angkot, cuman lihat ada foto-fotonya di belakangnya itu ya. Terus hanya tahu itu fotonya, namanya Sandy misalnya. Iya. Siapa sih Sandy ini gitu kan? Akhirnya kan nggak tahu, bisa publikasi di sosial media, bisa di media online, bisa di YouTube. Kalau mungkin di TV generasi kita udah jarang banget nonton TV. Udah jarang. Koran udah nggak mungkin kita beli koran sendiri. Mungkin terakhir kali ada orang yang beli koran sendiri bukan untuk bukan baca koran ya, beli untuk dibaca. Itu mungkin udah berapa tahun yang lalu. Sekarang udah nggak ada gitu loh. Nah, mungkin platform-platform itu yang perlu harus digalakkan ya, disasar gitu loh. Ya bayangkan, kalau saya sih lebih membayangkan kita yang cukup terpapar informasi pun ternyata nggak tahu apa-apa. Iya, betul. Apalagi kalau yang benar-benar nggak pernah tahu informasi, nggak punya sosial media, blank banget lah ya. Itu blanknya kayak apa gitu loh. Ketika mereka buka kertas suara, anjir cap cip cup yang ada. Berarti ini dampaknya sangat-sangat tanda kutip agak buruk ya, mengkhawatirkan maksudnya ya. Kalau misalkan warga Bogor yang 2 juta sekian, 1, atau 2 juta sekian tuh, terutama pemilih ya, nggak tahu siapa yang harus coblos, ya mengkhawatirkan juga. Iya, akhirnya namanya prinsipnya kan kayak di riset aja, garbage in, garbage out. Ketika ada sampah masuk, ya hasilnya pun akan jadi sampah gitu loh. Nggak akan jadi apa-apa. Mungkin kemarin 2 periodenya Bima Arya udah ngasih contoh buat warga Bogor. Dibandingkan dengan Kabupaten Bogor ya, salah satu contoh misalnya Bima Arya lebih responsif ketimbang Kabupaten Bogor. Ya. Setidaknya sebagai warga itu ketika kita mengadu komen pas itu respon lah ya. Responsnya cepet gitu loh. Walaupun even itu secara pribadi ataupun secara institusi-institusinya. Misalnya kita ngurus KTP di Kota Bogor, ini paling simpel lah, paling gampang gitu loh. Ukuran paling gampang yang terlihat ya. Kita ngurus KTP di Kota Bogor itu nggak sampai 15 menit. Saya pindah ke Kota Bogor, itu benar-benar cabut berkas secara online, daftar secara online, ke sana, foto, print, 15 menit. Dan secepat itu itu ya? Mungkin nggak, kalau dibandingin ya, mau nggak mau kan dibandingkan. Betul. Antara Bogor dan Kabupaten Bogor gitu loh. Di Bogor, tidak seperti itu. Mungkin Bapak merasakan di Kabupaten Bogor. Ya, agak lambat lah. Mungkin bukan agak lambat kali ya. Karena banyak warga juga yang merasakan hal itu. Kok lambat responnya? Iya, harus lama, berganti gitu. hari, harus di RT gimana, di RW gimana, di kantor desa gimana, gitu kan, step-stepnya. Berarti kalau kita compare nih dengan dua periode Bima Arya ke belakang, terus di compare dengan calon-calon yang ada saat ini, apakah setahap lebih maju atau justru wah kayaknya ini gue pesimis nih bakal nggak kayak ya sebelumnya, atau gimana ya menurut warga Bogor nih Bapak? Kayaknya sih
karena belum mengenal, ya sekarang sih masih dalam posisi yang pesimis, ya Bogor akan mundur gitu. Mundur ya. Bukan makin lebih baik. Gitu. Meskipun yang maju salah satunya wakilnya. Ya, saya juga nggak begitu tahu wakilnya seperti apa. Nah, apalagi Bogor itu kan statusnya seperti Jakarta. Setelah Jokowi lengser, tidak ada lagi presiden yang tinggal di sini. Ketika ada Jokowi di sini, itu kan setidaknya sekitar Kebun Raya, sekitar Istana Bogor, itu dijaga ketat, rapi, dirapihin secara infrastrukturnya gitu loh. Ya. Apa namanya? Ya meskipun masih banyak PR juga ya. Tapi at least jauh lebih baik. Apa kabar nanti ketika pemerintah sudah pindah ke IKN, nggak akan ada lagi yang tinggal di sini. Ya, yang sudah tertata ini akan kembali semrawut lagi misalnya. Karena tidak ada perhatian khusus lah ya gitu. Ya betul, nggak ada campur tangan pusat ya nantinya. Kemungkinan, mungkin ya kekhawatiran saya sih di situ. Tapi kalau secara komparasi memang agak jauh ya kalau dari respons pemimpinnya. Contoh paling mudah banget. Saya pernah WhatsApp atau DM Instagramnya Bima atau WhatsApp langsung ke Bima. Waktu itu report soal infrastruktur jalan di depan ini. Yang dulu ente minta kontak ke gua ya? Betul. Nah, ini direspon. Mantap. Direspon dan cepat diselesaikan. Oke. Oh jadi udah bagus ya sekarang ya? Iya. Oke. Nah, padahal ini kan perbatasan nih Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor gitu loh. Itu sebelahnya nih Kabupaten Bogor. Oh iya. Dan bertahun-tahun ya begitu-begitu aja gitu loh. Iya. Oke, ini kita konteksnya ngomongin tanah sereal ya guys. Iya. Tanah sereal. Jadi kita sedang di area tanah sereal. Nah waktu itu tanah sereal itu jalanannya mengkhawatirkan. Tapi setelah ada bapak-bapak komplek ini DM langsung, chat langsung, itu direspon. Nah maksudnya gini, ada kekhawatiran calon-calon yang sekarang maju di Kota Bogor itu tidak tanda kutip sepas respon yang sebelumnya gitu. Nah makanya sebelum pra pemilihan ini warga Kota Bogor itu harus terpapar informasi siapa sih calon-calon yang bakal mumpuni atau bahkan selangkah lebih maju dari yang sebelumnya begitu. Tapi ada hal yang menarik ya kalau dari leadership itu ini sih masyarakat itu tidak butuh orang yang superman gitu loh. Tapi masyarakat itu hanya ingin bahwa ketika dia sebagai warga itu yakin bahwa pemimpinnya itu bekerja. Buktinya ya setiap kali ada apa itu nggak sampai berlarut-larut. Iya minimal. Nah respon lah ya. Itu yang pasti sih bukan kita nggak ngomongin soal IPM indeks manusia itu, terus nggak ngomongin rasio Gini apa segala macam. Itu mungkin bagi masyarakat berat ya, tapi yang tampak di depan mata iya, ya. Secara kasat mata gitu loh. Itu bagi masyarakat itu penting gitu loh, bahwa ya kita warga, kita bayar pajak gitu loh. Terus kita memilih ketika mereka bekerja ya kita tenang. Betul. Tapi kalau kayak ada pemimpinnya tapi kayak nggak ada, itu tuh kayak ngapain sih gitu. Ya intinya kewajiban kita udah tunaikan, hak kita juga harus diberikan begitu ya. Betul. Iya. Itu sih kalau harapannya ya ke situ. Kalau ditarik lagi ke Jawa Barat juga seru ya. Lebih seru lagi. Pilkadanya setelah ditinggal Ridwan Kamil. Kalau saya sih lebih pengen Ridwan Kamil tetap di Jawa Barat. Nah, kenapa itu? Menarik nih kayaknya. Karena ya buat saya secara kultur Ridwan Kamil orang Jawa Barat gitu loh. Itu satu poin ya. Mungkin saya sih lebih memprediksinya bukan dia
ke Jakarta itu ingin jadi gubernur ya, tapi bisa jadi dia siap-siap karena Jakarta kan akan ditinggalkan sebagai ibu kota ya. Nah, dia pernah sebelum maju itu dia pernah discuss ngomongin soal bagaimana memanfaatkan gedung-gedung yang ada di Jakarta atau area-area pemerintahan yang ada di Jakarta itu dimanfaatkan jadi ruang terbuka hijau atau hunian atau apa, seperti kayak di negara-negara lain yang negara-negara maju lah. Kan Jakarta kan pasti akan jadi pusat bisnis ya. Kalau pusat bisnis kan secara otomatis harus sustainable. Nah, dulu saya kenal Ridwan Kamil itu ketika dia masih komunitas Indonesia Berkebun. Nah, iya. Nah, dia tuh punya banyak ide untuk urban farming. Urban farming. Nah, itu juga banyak diimplementasikan gitu loh. Cuma mungkin jarang orang pemimpin yang rame di sosial media. Dalam artian tuh Ridwan Kamil ini menjadi anomali. Dia aktif di sosial media, dia respon, dia bercanda seperti manusia gitu loh. Bukan yang harus jaim, harus apa gitu loh. Menurut saya sih itu jarang terjadi. Nah, cuma ketika di Jawa Barat, kalau saya lihat track recordnya Ridwan Kamil kan dia nggak pernah 2 periode. Satu periode gitu kan. Dia naik level lebih langsung ya kan. Nggak kalau Jokowi kan kita tahu Jokowi itu tidak pernah terkalahkan. Tidak pernah ya. Dari tahap terkecil lah ya. Tidak pernah terkalahkan. Dia maju, nyalon, itu nggak pernah kalah. Sekalipun. Bahkan dia nyalonin endorse siapa, itu nggak kalah. Menang. Gitu loh. Jadi kalau dibilang Jokowi pelanga-pelongo atau apa, menurut gue secara politik ya? Dia sangat jenius gitu loh. Mungkin belum ada orang yang sesukses itu di pemilihan langsung ya. Karena menang terus ya. Nah, Ridwan Kamil bisa jadi kayak gitu juga. Punya track record itu gitu. Tapi gini, kalau melihat perkembangan sejauh ini kan, menurut Mas Eno itu kansnya seperti apa? Katakanlah sekarang isu yang meluas itu kan RK tuh pernah melontarkan bahwa salah satunya ya, kalau mau kerja ya disitulah, jangan keluar batas-batas. Sementara dia sendiri dari Bandung ke Jakarta, terus kemudian ngapain nyari kerjaan di Jakarta? Betul, gitu kan? Terus sentimen negatifnya salah satunya berkaitan dengan salah satu komunitas pencinta sepak bola lah, ada Jack lah ya. Dia pernah dikait-kaitkan masa lalunya. Nah, itu kansnya gimana tuh dia ke Jakarta? Terlebih kan, mohon maaf, ada dari Pramono Anung, terus pasangan dengan Rano Karno yang bisa bisa dikaitkan dengan ini Jakarta banget nih Rano Karno misalkan, karena dikaitkan dengan Sidul. Itu gimana tuh kira-kira? Saya itu mengamati pilkada itu tidak sesimpel pilpres sebenarnya. Pilpres itu jauh lebih simpel ininya ya. Tapi kalau pilkada itu karakteristik daerah itu penting. Misalnya kita nggak bisa menyamakan DKI Jakarta bahkan dengan Depok, itu tidak sama. Kalau secara pilpres misalnya di Indonesia itu orang swing voters, pemilih mengambang, itu jauh lebih sedikit. Yang galau gitu ya? Iya, kebanyakan misalnya di kampung-kampung itu kalau udah pilih A dia saklek lah ya. Tapi kalau di Jakarta persentase pemilih yang sudah yakin dengan yang masih belum yakin itu jauh lebih banyak yang swing voters. Nah, swing voters itu dipengaruhi oleh apa? Informasi di Jakarta itu cepat. Malam ini ada sesuatu, besok udah berubah. Secepat itu ya perubahan ininya ya, si swing voter itu. Dan tidak se ekstrim kalau di daerah. Kalau di daerah itu pemilihnya dia sama-sama suku Jawa, dia sama-sama Betawi misalnya. Enggak di Jakarta itu. Artinya RK itu bisa mengatasi sentimen negatif itu dengan tanda kutip mudah lah ya, bagi seorang RK yang
Ya kita tahu ya selama ini dia punya personal branding yang kuat di media sosial, dia punya apa pembawaan bicara yang bisa mempengaruhi gitu kan. Itu Kalau dibandingkan mungkin ya sekarang kan calonnya ada 3 ya. Benar, satu independen, RK, Pram, sama Pangrekun. ya itulah ya yang independen, yang saya juga kalau dugaan gue sih itu awalnya adalah calon boneka. Iya. Apa namanya, daripada satu lawan Buat kota meramaikan kosong, lah ya. ya dugaan gue gitu. Tapi kalau di antara ketiga ini ya bisa jadi di atas angin Sejauh gitu. ini lah ya. Sejauh ini. Tapi Jakarta itu nggak semudah itu. Yaitu swing voters itu. Bisa jadi kalau isu ini misalnya isu soal RK melawan dirinya sendiri di masa lalu, Betul. ya kan? Statement-statementnya RK di masa lalu itu akan menguntungkan calon yang lain, gitu loh. Tapi sejauh mana sih supporting sistem partai-partai yang mengusung RK dengan warga yang langsung gitu si calon pemilih ini? Misalkan kan koalisi gemuk kan RK itu masuknya. Betul. Kalau dilihat secara mesin partai, ya kan? Mesin partai berjalan apa enggak nih? Nah, iya. Nah, sejauh ini ya, kalau yang gua pantau, mesin partai yang paling bisa berjalan itu hanya PDIP dan Golkar. PDIP dan PKS, maaf. Di Jakarta. Bukan hanya di Jakarta Bukan sebenarnya. di Jakarta. Karena tipikalnya bisa di Artinya mereka punya loyalis kader yang benar-benar kuat lah ya. Kalau di PKS itu ada Sami Nawatokna namanya. Iya. Kalau dari atas bilang A, dia akan A gitu. Dan ikut pimpinan ya. Betul. Nah, PDIP pun begitu gitu loh. Nah, hanya kalau yang lain saya masih ragu kalau gue ya. Bisa bercabang gitu ya. Nah, bisa tergantung mana yang lebih menguntungkan. Betul. Gitu. Bahkan ketika Pilpres kemarin pun ya terjadi hal itu gitu loh. Yang paling berjalan tuh mesin partai yang mana gitu. Ya meskipun akhirnya ada namanya pemilihan ya, itu kan resources mana yang paling besar. Iya, betul. Gitu. Ya, begitulah pemirsa obrolan bapak-bapak komplek gitu. Jadi artinya pilkada Kota Bogor sama pilkada di Provinsi Jawa Barat itu menarik gitu. Yang pertama, Kota Bogor ditinggalin Bima Arya, terus Bima Aryanya pernah pernah ingin mencalonkan jadi gubernur tapi nggak jadi, sementara RK-nya lari ke Jakarta. Dan itulah seseru itu pilkada. Tapi kita lihat bagaimana nanti ke depannya, apakah RK bisa berhasil duduk di pucuk pimpinan di Jakarta, dan bagaimana hasilnya di pilkada Bogor, apakah Dedi Rahim yang anak ideologisnya Bima Arya bisa berhasil juga atau enggak. Kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih obrolan Baplek, bapak-bapak komplek. Ciao.